Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dewan juri, para hadirin yang saya hormati dan yang saya tunggu-tunggu nilai terbaiknya untuk saya di sini. Para hadirin, para da'i-da'iyah yang saya banggakan dan pastinya saya semangati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul pada siang hari ini di tempat yang sangat dingin. Bukan karena AC-nya, bukan karena kipasnya, tapi karena barokahnya Allahumma, yaitu masjid kita tercinta, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah ngantuk, yang udah bete, yang udah lapar, yang lagi ngesat, tahan dulu ya. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang masjid yang kese badai. Maksudnya masjid berbasis sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Masjid, kalau anak muda sekarang bisa update HP terus iPhone tiap tahun, kenapa masjid kita nggak bisa diupdate ke masjid versi 4.0? Masjid jangan cuma sebentar di sajadah saja, tapi gimana caranya bikin aktivitas yang bikin umat manusia makin keren. Yang pertama, masjid berbasis pendidikan. Ngaji itu nggak usah dibikin ribet. Masjid adalah kampus paling barokah. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid digunakan para sahabat untuk belajar di masjid, gak pakai UKT, gak ada uang kuliah, dan lulusnya kita hanya dapat ijazah, tapi dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwasanya Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang beriman dan berilmu. Orang yang beriman saja sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi orang yang beriman dan memiliki ilmu, itu akan jauh lebih tinggi derajatnya. Pada era saat ini, masjid itu multifungsi, bisa digunakan untuk ngaji dengan file kekinian, digital marketing, kursus bahasa Arab, bikin desain Canva, pelatihan buat emak-emak, dari parenting sampai bisnis online. Buat apa begitu? Buat ngaji itu nggak ngebosenin, nggak kayak duduk diam kayak ujian nasional. Dan kadang kita butuh ngaji sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil ketawa dikit. Asal ketawa, jangan pas bacain ayat doang. Yang kedua, masjid berbasis ekonomi. Dari masjid, ekonomi bisa tumbuh pesat, ekonomi umat bisa terdorong oleh adanya masjid. Jangan sampai ada orang yang sering ke masjid, rajin ke masjid, tapi tiap harinya masih berpikir, besok mau makan apa ya? Karena apa? Karena masjid bukan hanya tempat untuk beribadah, tapi tempat untuk bisa juga menjadi tempat untuk mengisi dompet yang kering. Tapi dengan cara pelatihan, marketing, belajar wirausaha, bukan cuma
minta amplop pas malam Jumat aja. Dan yang ketiga, masjid berbasis sosial. Tahukah kalian, masjid merupakan tempat nongkrong paling berfaedah. Kita ini makhluk sosial ya, tapi bukan sosial media melulu. Di masjid kita bisa banyak sekali melakukan kegiatan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 2 yang berisi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahwasanya Allah menganjurkan bahwa setiap orang untuk menolong dalam kebaikan, dan Al-Quran ini dapat menjadi landasan bahwa masjid itu bisa digunakan untuk tolong-menolong atau bekerja sama antar sebuah umat. Dan yang keempat, masjid berbasis budaya. Masjid bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi bisa menjadi tempat untuk berbudaya, menggelar lomba nasyid, kaligrafi, ceramah, konten TikTok syariah, bukan hanya joget tapi juga dakwah. Dan yang terakhir, dan ayo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun peradaban dari masjid, bukan dari gedung parlemen. Jadi kita bisa mulai saat ini membangun diri kita dari masjid, supaya kehidupannya bisa lebih terarah dan lebih berkah. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tiada kesempurnaan, karena kesempurnaan adalah lagu milik Rizky Febian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.